Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh mahasiswa manajemen selamat datang di perkuliahan analisa laporan keuangan. Sebelumnya saya minta maaf karena pada perkuliahan hari ini saya tidak bisa kita lakukan secara live ya, karena ada kegiatan yang sama-sama kita harus kerjakan ya. Namun saya akan mencoba semaksimal mungkin ya untuk menjelaskan kepada teman-teman agar teman-teman semua di sini tetap bisa memahami materi perkuliahan pada hari ini. Nanti kalau ada teman-teman yang merasa agak bingung dengan materi atau perhitungan pada hari ini, bisa kita diskusikan melalui WA group ya. Baik, saya mulai langsung saja ya. Materi pada hari ini kita akan membahas mengenai analisis rasio ya, dimana rasio-rasio ini sebenarnya nanti akan kita bahas secara spesifik di masing-masing bab ya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara umum dulu pengertian dari masing-masing rasio yang nantinya akan kita bahas secara lebih detail dalam masing-masing bab di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dulu dari yang namanya penggolongan rasio keuangan ya. Rasio keuangan ini kita bisa peroleh teman-teman ya dari yang namanya, ada yang berasal dari neraca ya, ada yang berasal dari laporan laba rugi ya, ada juga yang berasal dari rasio antar laporan ya. Yang pertama yaitu rasio neraca, yaitu rasio yang membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca, teman-teman. Jadi di sini rasio di sini menghitung perhitungan ya, di mana akun-akun yang dibandingkan itu adalah akun-akun yang berasal dari neraca, yang berasal dari neraca. Kemudian misalnya contohnya ya, mungkin aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar, di mana aktiva lancar dan hutang lancar itu berada pada kolom neraca, teman-teman. Nah, aktiva lancar kita bisa menggolongkannya ke dalam rasio neraca ya. Lalu ada yang namanya rasio laporan laba rugi. Nah, di sini berbeda dengan neraca, yaitu membandingkan angka-angkanya, sumbernya berdasarkan dari laporan laba rugi, ya, berdasarkan dari laporan laba rugi. Jadi umpamanya di sini bisa umpamanya ya total kita misalnya mau bagi umpamanya HPP dibagi dengan total penjualan. Nah, itu berapa persennya. Nah, angka baik HPP maupun total penjualan itu kan semuanya ada di dalam kolom laporan laba rugi, teman-teman ya. Atau bisa juga rasio di sini itu membandingkan antar laporan. Ya, jadi dia membandingkan angka-angka dari dua sumber ya, baik yang ada di neraca maupun yang ada di laba rugi. Contohnya misalnya penjualan dibagi dengan total aktiva. Penjualannya berasal dari akun laba rugi, sementara total aktivanya berasal dari neraca ya. Kita lanjut dulu, teman-teman. Oke, kita masuk ke rasio yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini merupakan salah satu rasio yang cukup penting, ya, bahkan sangat penting ya bagi perusahaan maupun sektor perbankan ya, untuk mengukur kinerjanya, ya, dimana rasio likuiditas ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya, jadi umpamanya kewajiban jangka pendek ini, teman-teman, misalnya untuk membayar hutang jangka pendek, umpamanya hutang ke supplier ya, bayar gaji karyawan, bayar listrik, istilahnya untuk operasional lah. Jadi kalau
perusahaan itu sudah tidak bisa membayar kewajiban-kewajiban operasionalnya, nah itu berarti dia sudah masuknya ke dalam illiquid ya, atau istilahnya sudah tidak sudah tidak bisa istilahnya nanti bisa masuk ke kategori likuidasi ya. Kita lihat fungsi rasio likuiditas teman-teman di sini, yaitu untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo ya, baik kepada pihak dalam maupun luar perusahaan ya. Kira-kira dia bisa ndak mengukur kewajibannya tersebut ya, baik dari dalam maupun luar. Untuk rasio likuiditas, ini yang biasa digunakan itu ada beberapa rasio ya, tapi yang biasa kita gunakan itu mungkin current ratio ya. Rasio ini membandingkan antara current asset dibandingkan dengan current liability. Tapi tidak hanya rasio itu, banyak sekali, ada quick ratio ya dan sebagainya. Sama leverage juga teman-teman ya. Ada debt to total asset, ada debt to equity ratio. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman, ini rasio yang paling populer ya di antara rasio-rasio yang lain ya. Namanya rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan ya sebagai indikator ya, indikator tingkat keuntungan perusahaan. Makanya bisa disebut bahwa rasio ini cukup populer, cukup populer ya. Di mana rasio profitabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu ya. Jadi rasio ini betul-betul menjadi indikator bagi perusahaan bagi perusahaan, kira-kira mau tahu dia perusahaan itu bagus atau tidak ya, biasanya profitabilitas inilah yang dijadikan indikator ya. Rasio profitabilitas ini juga kita bisa mungkin pernah dengar ya teman-teman ya, di sini dibagi menjadi, ada istilahnya profitabilitas, ada juga istilahnya rentabilitas. Tapi biasanya kalau kita di perusahaan istilahnya mungkin profitabilitas, kalau di perbankan itu istilahnya rentabilitas ya. Tapi itu sama saja ya, intinya menghitung keuntungan. Kita lihat di sini ada yang namanya rentabilitas ekonomi, yaitu dengan membandingkan laba usaha dengan seluruh modal, atau juga ada juga dengan rentabilitas usaha, yaitu dengan membandingkan laba yang disediakan untuk pemilik modal sendiri ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, selain rasio profitabilitas, ada juga yang namanya rasio pertumbuhan atau growth ratio ya. Growth ratio ini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan ekonomi dan sektor usahanya ya. Growth ratio ini teman-teman, ini mengukur seberapa besar sih kenaikan ya, seberapa besar penurunan dari bisa dari penjualan ya, bisa dari laba bersih, bisa dari pendapatan, bisa dari dividen. Caranya bagaimana mengukurnya? Nah, ini juga kadang-kadang masih banyak yang keliru cara menghitung growth ya. Padahal menghitung growth ini sebenarnya sangat simple dan tidak terlalu sulit teman-teman ya. Growth ini hanya membandingkan antara rasio di periode yang saat ini ya, lalu dikurangi dengan periode yang sebelumnya ya, dibagi dengan periode yang sebelumnya. Ya, jadi kita ingin tahu nih berapa persen sih umpamanya pertumbuhan penjualan tahun 2019 ya dibandingkan dengan penjualan di tahun 2020. Ya, naik apa turun ya. Nah, caranya mudah, umpamanya penjualan di tahun 2020 itu 100 ya. Lalu di tahun 2019 itu 80, berarti kita cara menghitungnya 100 dikurangi 80 ya, lalu dibagi dengan 80 atau dibagi dengan rasio penjualan tahun sebelumnya ya. Nanti kita coba perhitungannya ya teman-teman ya. Oke. Nah, ada lagi satu rasio yaitu rasio penilaian. Teman-teman, sebelumnya saya mau menginformasikan ya, rasio-rasio ini cukup penting ya teman-teman, terutama bagi nanti teman-teman yang mungkin akan masuk ke konsentrasi keuangan ya.
banyak kakak-kakak kelas teman-teman yang mengambil judul skripsi yang patokannya dari rasio-rasio ini ya. Tapi tidak hanya bagi teman-teman yang mau mengambil konsentrasi keuangan. Nanti kalau teman-teman itu pun nanti bekerja di apa sudah lulus bekerja atau mungkin berwirausaha, toh kita juga perlu nih paling tidak ngerti ya, tahu cara menilai kinerja keuangan perusahaan kita atau perusahaan di tempat kita bekerja. Nah, paling tidak nih dengan mata kuliah analisa laporan keuangan ini teman-teman itu bisa ada gambaran lah, ada bayangan mengenai rasio-rasio yang akan kira-kira yang cukup penting. Ya rasionya apa saja ya. Ada rasio penilaian. Rasio penilaian di sini ialah rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi ya. Rasio penilaian ini biasanya teman-teman ya, ini tidak jauh dengan namanya nilai kita menilai kita melakukan pengukuran atau penilaian perusahaan ya. Nilai perusahaan di sini biasanya kaitannya dengan nilai pasar atau harga saham, teman-teman. Ya jadi kalau ada artikel, ada jurnal yang tulisannya yang terhadap nilai perusahaan, itu biasanya dia akan menghitung yang namanya harga pasar atau harga saham ya. Jadi kadang masih keliru ya, kadang ini disamakan juga dengan profitabilitas, padahal sebenarnya ini agak berbeda teman-teman ya. Oke, kita lihat data pembanding rasio keuangan ya. Angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan, misalnya ini seperti yang pertama tadi ya. Jadi bisa membandingkan antara angka-angka yang ada di dalam neraca. Misalnya membandingkan antara utang lancar dengan aktiva lancar, aktiva lancar dengan utang lancar, misalnya total hutang dengan total aktiva dan sebagainya. Pokoknya dalam satu akun laporan keuangan yang sama atau dalam laba rugi atau dalam neraca ya, tapi akunnya sama, maksudnya berada pada satu akun di neraca atau satu laporan ya di neraca atau di laba rugi ya. Lalu angka-angka yang ada dalam tiap jenis laporan keuangan ya, misalnya total aktiva di neraca dengan penjualan di laba rugi ya. Lalu tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode ya. Jadi bisa saja kita menilai laporan keuangan dari pembandingnya adalah tahun. Jadi umpamanya penjualan tahun 2019 dengan 2020. Ini pernah kita hitung minggu lalu ya, teman-teman ya. Nah, maksudnya seperti itu. Pembandingnya adalah tahunnya ya. Lanjut, ada juga teman-teman ya di sini ya. Target rasio, target rasio yang telah dianggarkan ditetapkan perusahaan sebagai pedoman pencapaian tujuan ya. Jadi umpamanya perusahaan tersebut dia sudah menargetkan likuiditas itu paling tidak harus sekian persen ya, atau hutang itu tidak boleh lebih dari sekian persen ya. Atau juga ada standar industri yang digunakan. Misalnya standar industri perbankan ya, dia standar industri perbankan itu mempunyai rasio misalnya yang sangat terkenal yaitu capital edukasi rasio, yaitu rasio kecukupan modal ya. Rasio kecukupan modal di mana rasio ini digunakan standar oleh industri perbankan ya, oleh industri perbankan ya. Lalu ada juga rasio keuangan pesaing pada usaha sejenis yang terdekat yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menilai rasio keuangan yang diperoleh di samping standar industri yang ada ya. Oke, lanjut. Nah, pada bagian ini teman-teman kita mencoba untuk menghitung beberapa rasio ya, rasio di atas tadi menggunakan laporan keuangan PT Unilever yang sudah saya upload di SiAkad ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita coba rasio likuiditas. Di sini rasio likuiditas yang saya menggunakan current ratio ya. Current ratio di sini yaitu current asset dibagi dengan current liability atau aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Contohnya
Kita mau hitung current ratio tahun 2019. Kita lihat di laporan keuangannya Unilever ya, tahun 2019 current asetnya jumlahnya ini dalam jutaan atau dalam ribuan gitu ya. Ini 8.530.334 dibagi dengan utang lancarnya. Utang lancar dan aktiva lancar ini, current aset ini teman-teman bisa dapatkan datanya dari neraca ya. Neraca di laporan keuangannya Unilever Indonesia yang pernah saya upload di Siakan. Mungkin nanti sambil dilihat ya angka ini ada di posisi yang mana, supaya nanti teman-teman bisa paham, karena nanti soal responsi dan soal ujian yang akan saya berikan itu nanti saya hanya akan mengupload laporan keuangan, nanti baru saya akan minta teman-teman untuk menghitung rasio-rasionya. Jadi betul-betul diperhatikan angka-angka yang diletak di manakah yang bisa dimasukkan ke dalam perhitungan ini ya. Di sini kita lihat current ratio tahun 2019 itu sebesar 65%. Sementara current ratio tahun 2020 itu aset lancarnya yaitu sebesar 9.494.654 dibagi dengan 12.117.158 ya. 117.158 dikali 100%, jumlahnya 78%. Kita lihat teman-teman ya, current ratio tahun 2020 itu sebesar 78%, sementara tahun 2019 itu sebesar 65%. Ya. Kalau di sini kita lihat ya, current ratio tahun 2020 itu lebih tinggi. Karena ini likuiditas, maka ini menandakan bahwa likuiditas tahun 2020 lebih baik dibandingkan tahun 2019 ya. Jadi semakin tinggi rasionya, current ratio di sini menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang lebih baik. Istilahnya seperti itu. Ini teman-teman berbeda dengan rasio leverage atau rasio solvabilitas ya, di mana rasio tersebut diukur dengan menggunakan debt to equity ratio, yaitu total hutang dibagi dengan total modal. Teman-teman lihat ya di laporan keuangan ya, berapakah jumlah hutang di tahun 2019 ya, hutangnya Unilever Indonesia, dan berapakah jumlah total modalnya. Kalau di sini yang saya kemarin saya hitung dengan kelas yang lain itu bersama-sama, kita temukan di situ bahwa hutang tahun 2019 itu 15.367.509, sementara modalnya 5.281.862 ya. Lalu dikali 100% sama dengan 290% ya. Sementara debt to equity ratio tahun 2020 yaitu sebesar 14.324.428 dibagi 72.19221 dikali 100%, sama dengan 198%. Nah, kita lihat ini kebalikannya. Kalau rasio solvabilitas itu berarti rasio hutangnya lebih tinggi, teman-teman. Semakin tinggi itu berarti semakin tidak baik ya. Karena rasio solvabilitas ini adalah rasio hutang, di sini menandakan bahwa semakin tinggi rasio ini maka hutangnya semakin tinggi, resikonya semakin tinggi. Ya, hutangnya semakin tinggi, resikonya semakin tinggi, sehingga menyebabkan teman-teman sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio ini semakin tidak baik. Ya, sehingga kesimpulannya leverage atau solvabilitas lebih baik di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Ini saya agak keliru ya. Karena 2019 290%, 2020-nya 198% ya. Oke, dua rasio yang terakhir. Oke, ya. Yang pertama rasio profitabilitas. Profitabilitas ini yang rasio yang cukup terkenal dan sering digunakan, itu return on asset, teman-teman ya. Itu jadi rasio laba bersih dibagi dengan total aktiva ya, di mana pada tahun 2019 ya laba bersihnya sebesar 1.748.800
520 dibagi dengan total aktiva yaitu 20,649,371 dikali 100% sama dengan 8,5%. Nah, ya. Sementara ROA tahun 2020 sebesar 1.862.681 dibagi 21.543.649 dikali 100%, totalnya 8,6%. Ya. Di sini menandakan teman-teman semakin tinggi rasio ROA ini berarti semakin tinggi profitabilitas. Sehingga dapat disimpulkan karena profit ROA tahun 2020 itu 8,6%, sementara tahun 2019 itu 8,5%, maka profitabilitas tahun 2020 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019 ya. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya yang terakhir ya, rasio yang terakhir yaitu growth. Nah, growth di sini sebenarnya kita bisa menghitung macam-macam sih ya, tapi di sini saya coba satu contoh, yaitu kita coba menghitung pertumbuhan penjualan. Ya, di sini pertumbuhan penjualan itu adalah penjualan tahun X ya, atau tahun yang saat ini dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya dibagi dengan tahun yang sebelumnya. Contohnya, kita mau lihat pertumbuhan penjualan PT Unilever Indonesia ya. Kita lihat penjualannya tahun 2020 11.152.919, sementara tahun 2019 sebesar 10.664.618 dibagi dengan penjualan tahun 2019 yaitu 10.664.618 dikali 100%. Hasilnya yaitu 4,6%. Berarti ada pertumbuhan ya, ada kenaikan ya. Di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 4,6%.